Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY pegang rekor sebagai kepala negara RI yang paling banyak memberikan konsesi lahan kepada pengusaha dan korporasi. Temuan itu dijabarkan oleh Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI dan Auriga Nusantara dalam sebuah jurnal yang diterbitkan September 2022 lalu. Dalam jurnal berjudul Indonesia Tanah Air Siapa? Kuasa Korporasi di Bumi Pertiwi, diperlihatkan bahwa SBY sebagai kepala negara yang memegang rekor pemberian konsesi lahan selama 10 tahun berkuasa. Angka terbesar memang dipegang Presiden kedua Soeharto, yakni 79 juta hektar lahan. Namun hal itu terjadi ketika Soeharto berkuasa selama 32 tahun. Sementara SBY hanya dalam waktu 10 tahun berkuasa sudah memberikan 55 juta hektar lahan kepada korporasi. Disebutkan bahwa gelombang pemberian penguasaan dan pengelolaan atau pengusahaan lahan kepada korporasi menderas sejak Orde Baru, terutama dengan diterbitkannya Undang-Undang Penanaman Modal Asing atau PMA pada 1967 dan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri pada tahun 1968. Penguasaan oleh korporasi ini melalui berbagai bentuk seperti konsesi dan izin pada pertambangan, izin usaha perkebunan dan atau hak guna usaha pada perkebunan sawit, konsesi izin logging atau biasa dikenal hak pengusahaan hutan atau HPH, atau kebun kayu biasa dikenal hutan tanaman industri atau HTI pada kehutanan. Omnibus atau dikenal juga UU Cipta Kerja membungkus semuanya dalam bentuk perizinan berusaha. Meski nama atau istilahnya beragam, satu hal yang pasti, semua itu diperuntukkan bagi perusahaan atau untuk selanjutnya disebut korporasi. Soeharto memang merajai kemurahan hati pemerintah kepada korporasi. Berkuasa 32 tahun, tak kurang dari 79 juta hektar diberikan sepanjang rezimnya kepada korporasi baik kehutanan, sawit maupun tambang. Menyusul rezim SBY yang selama 10 tahun berkuasa menyerahkan penguasaan lahan seluas 55 juta hektar kepada korporasi. Bisa jadi karena hanya sebentar berkuasa 2 hingga 3 tahun, rezim Habibie, Gus Dur, dan Megawati tidak terlalu banyak memberi penguasaan lahan kepada korporasi. Habibie bahkan tercatat pernah menutup pabrik pulp Indo Rayon, kini Toba Pulp Lestari, karena mencemari lingkungan dan ditolak masyarakat setempat. Akan tetapi dalam periode pendek tersebut, catatan kritis perlu diberikan kepada Megawati yang selain menghidupkan kembali pabrik Indo Rayon, juga membolehkan penambangan di hutan lindung kepada korporasi tertentu. Undang-Undang Kehutanan tahun 1999 yang disusun dan disahkan pada era Habibie telah membatasi kegiatan pertambangan di dalam kawasan hutan, yakni hanya membolehkannya secara terbatas di dalam hutan produksi dan tambang tertutup atau underground mining di hutan lindung. Namun oleh rezim Megawati terbit peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu 1/2004 sehingga perusahaan-perusahaan tertentu dibolehkan menambang secara terbuka atau open pit di dalam hutan lindung. Berbasis Perpu ini Megawati kemudian menerbitkan Kepres 41 tahun 2004 yang membolehkan 13 korporasi menambang di dalam hutan lindung seluas 927.000 hektar lebih dari total luas izin 6,2 juta hektar. Meski dalam masa kampanyenya dan bahkan mencatat secara formal pengalokasian penguasaan lahan kepada rakyat berupa perhutanan sosial 12,7 juta hektar dan reforma agraria 5 juta hektar, ternyata yang dilakukan rezim Joko Widodo cenderung sebaliknya. Hingga saat ini pemenuhan janjinya tersebut hanya sekitar 2 juta hektar atau 11% dari total janjinya. Sementara alokasi lahan yang diberikan rezim Jokowi ke korporasi telah mencapai 8 juta hektar. Jokowi sendiri pada jurnal yang diterbitkan tahun 2022 lalu disebut 8 tahun berkuasa sehingga masih punya waktu 2 tahun lagi menuntaskan periode kepresidenannya. Persoalannya 2 tahun terakhir tersebut akan berupa tahun elektoral, baik pusat maupun daerah yang biasanya justru ditandai dengan hujan izin konsesi lahan. Jangan lupa subscribe ya!